Kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini kami bisa berjumpa dalam ibadah pagi Kingdom Pemilih Indonesia, di mana dalam tema bulanan ini kami akan membahas tentang Kristologi, dan pada pagi hari ini kami mau mendalami lebih dalam berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, teguhkanlah kami, bila kami dapat berkonsentrasi, menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hamba-Mu dalam kekuatan Roh-Mu menyampaikan firman ini, sehingga firman ini menjadi firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita dalam renungan pagi ini kami ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Kami akan bacakan dalam TB2. Dikatakan seperti ini. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan Dia, namun kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi, karena kepercayaan kepada nama Yesus. Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saya ulangi ayat 18 yang menjadi penekanan kita di pada pagi hari ini. Namun dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita bisa renungkan di pagi hari yang indah ini. Kalau kita mendengarkan tadi firman itu adalah firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, oleh karena satu mujizat yang disampaikan dalam kuasa Yesus Kristus, di mana ada orang lumpuh bisa berjalan, dan Petrus dan Yohanes menyatakan itu bukan karena kami, tapi itu adalah perbuatan kuasa daripada Yesus yang kamu salibkan itu. Dia berkuasa. Ya, sebetulnya
menyatakan kebesaran Allah yang sudah dinyatakan mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia sudah ada sebelumnya, dan apa yang sudah ada di dalam firman Tuhan itu sudah digenapi. Dalam ayat 18 dikatakan tadi memang dia harus menderita. Saudara-saudara, sebagaimana dalam tema bulan ini, Kristologi, doktrin tentang Kristus. Bagaimana kita bisa melihat Kristus itu mulai dari perjanjian lama begitu. Bagaimana Kristus itu merupakan penggenapan dalam seluruh perjanjian lama. Yesus mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Saudara-saudara, dalam PL, istilah Mesias yang dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan orang Yahudi adalah juga hasil pemikiran Judaisme kemudian. Tentu pemakaian istilah itu dikukuhkan oleh PB. Tetapi dalam PL istilah Mesias itu bisa kita lihat hanya terdapat dalam 2 kali begitu. Sangat menarik pembahasan tentang Mesias itu, istilah Mesias itu dalam perjanjian lama. Pemikiran tentang Mesias itu atau tentang yang diurapi itu dan pemikiran yang diurapi adalah lazim dalam PL. Satu contoh istimewa yang kadang-kadang menimbulkan kesukaran bagi para mahasiswa-mahasiswa perjanjian lama, ternyata secara khusus adalah sangat membatasi istilah ini. Misalnya dalam Yesaya 45 ayat 1, Koresi, Raja Persia disapa sebagai Mesiko, yang artinya yang kuurapi, begitu kan. Jadi kita tahu Koresi ini adalah Raja Persia yang memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Tapi dia bukan orang Yahudi. Dia di luar orang Yahudi. Dia tidak percaya akan Allah yang disembah oleh orang Israel. Tapi justru Koresi Raja Persia itu disapa sebagai Mesiko, yang artinya yang kuurapi. Di sini ada 5 unsur yang jika ditinjau dengan terang Alkitab, bagian yang lain jelas menentukan garis pemikiran utama tentang menggenapi mesianisme perjanjian lama. Yang pertama, bahasanya Koresi itu adalah yang dipilih Allah untuk membebaskan orang Israel dari pembuangan Babelonia. Dia bukan orang Israel, tapi dia dipakai Tuhan. Ini di luar dugaan ataupun perkiraan kita begitu. Yang kedua, dia ditetapkan untuk menggenapi suatu tujuan penyelamatan bagi umat Allah dalam rangka pembebasan umat itu. Dan juga nanti bisa kita lihat menjadi suatu tipologi penggenapan akan Yesus Kristus dalam perjanjian lama begitu. Menggenapi hukuman terhadap musuh-musuhnya, bisa kita lihat itu dalam Yesaya 47. Kepadanya diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa yang waktu itu pemerintahan Persia itu kemana-mana begitu. Dalam semua tindakannya yang sesungguhnya bertindak ialah Yahweh sendirilah yang memakai Raja Koresi yang untuk memimpin bangsa-bangsa. Kedudukan yang diurapi
dari Quraisy dengan jelas menunjukkan bahwa dapat dikatakan ada pemakaian sekular dari istilah mesianik. Bandingkan dengan pengurapan Hazael dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Kelima pokok yang di atas tadi bahwasanya sungguh-sungguh terterap kepada Tuhan Yesus Kristus yang memandang dirinya sebagai penggenapan atas harapan-harapan mesianik perjanjian lama. Dengan memakai transulu ini, rencana yang terbaik dan yang paling sederhana bagi penelitian kita ialah menerima sebagai mesianik semua nubuat yang menempatkan seseorang dalam sorotan sebagai tokoh penyelamat. Kata Prizen, ini seorang ahli dalam bidang perjanjian lama. Sekarang kita saudara-saudari masuk untuk memahami tentang kristologi itu lebih dalam, yang dimana kita mulai dengan nama Yesus, itu kata benda maskulin, yang artinya Yesus, bentuk Yunani dari Yosua. Yesus bisa juga diartikan putra Eliezer. Yesus yang juga bisa diartikan bermarga Justus. Gitu. Yesus transliterasi dari istilah Ibrani Yosua, disingkat menjadi Joshua, yang berarti Allah ataupun Yahweh yang menyelamatkan. Yesus Kristus sebenarnya adalah Yesus yang nama manusianya sebagai anak Allah yang berinkarnasi dan kekal. Itu Matius 1 ayat 21 dan 25, engkau akan menamakan dia adalah Yesus ataupun Immanuel, Allah menyertai kita. Kristus, Mesias yang ilahi, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Sementara Kristus itu adalah gelarnya yang berarti yang diurapi, yang juga sudah dibahas sebelumnya saudara-saudara bahwasanya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus itu adalah sang logos, Yesus itu adalah sang firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam sebelumnya sudah dijelaskan tujuannya dalam rangka menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Nama Yesus itu saudara-saudari Yosua yang merupakan gabungan dari dua unsur, gitu kan. Yah, bentuk pendek dari tentagramaton, Yahweh dan Yasa yang berarti menyelamatkan. Ibrani yang sesuai untuk Yesus adalah Yosua yang merupakan bentuk asli dari nama Joshua yang berarti Allah adalah keselamatan. Yesus saudara-saudari mau menunjukkan Allah adalah keselamatan kita. Nama Yesus digunakan dalam perjanjian baru terutama untuk merujuk kepada Yesus dari Nazaret atau menjadi tokoh utama agama Kristen ataupun saudara-saudari Kristen itu untuk menunjuk kepada pengikut Kristus yang diyakini sebagai Mesias dan putra Tuhan. Nama ini juga digunakan untuk individu yang lain seperti yang saya sebutkan tadi di atas, seperti Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Justus. Tapi kita saudara-saudari berfokus kepada Yesus yang dari Nazaret yang menjadi Mesias, menjadi penggenapan akan perjanjian lama itu. Yesus adalah bentuk Yunani dari Yosua yang muncul dalam perjanjian baru sebagai nama Yesus Kristus. Yesus Nazaret adalah tokoh utama perjanjian baru yang menggenapi nubuat PL sebagai Mesias yang dijanjikan.
Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya adalah dasar iman Kristen yang menekankan tema-tema penebusan, keselamatan, dan pendirian kerajaan Allah. Perjanjian baru menampilkan Yesus sebagai pribadi yang sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, sebuah kesatuan yang unik yang dikenal sebagai kesatuan hipostatik. Jadi nanti bisa juga kita diskusikan tentang hipostatik ini, suatu kebenaran yang fundamental, yang sangat mendasar, saudara-saudari, bahwasannya Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Kalau kita membaca buku Profesor Joas Adi Prasetyo, itu dosen STT Jakarta, dia dalam bukunya itu mengatakan tentang hipostatik ini, bahwasanya keilahian Yesus itu dan kemanusiaannya itu sudah beredar lebih dahulu di tengah-tengah masyarakat, begitu. Sudah dipercakapkan di tengah-tengah masyarakat, sudah dipercakapkan di pasar-pasar, begitu. Belum ada sikap gereja. Jadi awalnya tentang keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu dipercakapkan di tengah-tengah masyarakat luas, begitu. Jadi bahan perbincangan. Akhirnya gereja membuat suatu diskusi yang sangat mendalam, atau sampai untuk menyatakan konsili, saudara-saudari, bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah manusia yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu, saudara-saudari, dalam hipostatik maksudnya di sini. Jadi sudah beredar luas di tengah-tengah masyarakat lebih dahulu tentang Yesus itu sebagai Tuhan, yang dimana firman Tuhan itu menjadi manusia, berinkarnasi, begitu, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Kelahirannya sungguh sangat ajaib, pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis, yang kedengaran suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, untuk menunjukkan bahwasannya dia betul-betul anak Allah ataupun firman Allah menjadi manusia, dan dia juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib ataupun mujizat, memberikan ajaran-ajaran. Matius 5-7 itu khotbah di bukit yang sangat dalam, dan juga bisa kita lihat tentang penyalibannya dalam rangka menebus dosa-dosa manusia, dan juga kebangkitannya yang sudah kita peringati hari kenaikannya pada hari Kamis yang lewat, begitu. Saudara-saudara, bahwasanya Yesus itu sebagai pribadi Allah, firman Allah menjadi manusia, sudah banyak dibahas dalam sebelumnya. Ajaran-ajaran Yesus seperti khotbah di bukit menekankan tentang kasih, pengampunan, dan kedatangan kerajaan Allah, perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizatnya untuk menunjukkan otoritas dan belas kasih-Nya. Kita dapat mempelajari di dalam kitab-kitab Injil menggambarkan Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Wahyu tertinggi nggak bisa masuk ya, dari kasih dan anugerah Allah. Nama Yesus digunakan dalam perjanjian baru untuk menuju kepada individu-individu yang lain juga yang bisa jadi bahan perbincangan. Sekarang kita masuk ke dalam kata Kristus yang diurapi ataupun Mesias. Itu kata benda maskulin, saudara-saudari. Kristus bisa kita lihat dalam penggunaannya dalam perjanjian baru, digunakan dalam seluruh PB untuk merujuk kepada Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama. Istilah ini menekankan misi dan otoritas ilahinya.
Kristus diterjemahkan sebagai Kristus, yang dalam bahasa Inggris adalah gelar utama bagi Yesus dalam PB, yang menandakan perannya sebagai penyelamat dan raja yang dijanjikan. Konsep pengurapan dalam PL dikaitkan dengan pentahbisan para imam, nabi, dan raja yang melambangkan pengangkatan dan pemberdayaan ilahi mereka oleh Roh Kudus, begitu. Kalau dalam Perjanjian Lama beda imam, beda nabi, beda raja, tetapi tiga-tiganya ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Disitulah semakin nampak keilahiannya itu, begitu. Dalam Perjanjian Baru, Yesus diakui sebagai pemenuhan utama dari peran-peran ini yang diurapi oleh Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi kita bisa melihat lebih dalam tentang Yesus Kristus itu, bahwasannya Allah yang datang menyelamatkan manusia. Gelar Kristus digunakan bersama dengan nama Yesus seperti yang terlihat dalam bagian-bagian seperti Matius 16 ayat 16, di mana Petrus menyatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Pengakuan Yesus sebagai Kristus ini merupakan dasar bagi iman Kristen yang menegaskan identitasnya sebagai orang yang menggenapi nubuat mesianik, seperti yang ditemukan dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan Mazmur 2, begitu. Jadi betul-betul Yesus itu adalah penggenapan dari nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Jadi kita saudara-saudari tidak bisa melepaskan Perjanjian Baru dari Perjanjian Lama. Ada yang mengatakan saudara-saudari bahwasannya Perjanjian Lama itu merupakan sebuah pertanyaan dan Perjanjian Baru itu menjadi jawabannya. Perjanjian Lama itu menjadi satu halaman seperti halaman rumah yang akan memasuki Perjanjian Baru. Jadi dua kitab PL dan PB itu saling mengisi dan memperlengkapi. Alkitab sering menggunakan istilah Kristus untuk menyoroti misi mesianik Yesus. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 41, Andreas memberitahu saudaranya Simon, kami telah menemukan Mesias, yang diterjemahkan sebagai Kristus. Ini mencerminkan pengakuan para murid awalnya tentang Yesus sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu, yang ada di dalam Yesaya 61 dan Mazmur 2 itu, dan juga dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama. Allah yang menyelamatkan itu mereka sudah lama menunggu-nunggunya. Tapi saudara-saudari, percakapan Andreas dan Filipus itu sempat dia meragukan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena yang bagi dia mungkin yang sangat terkenal adalah Yerusalem sebagai kota suci, begitu. Tetapi ini dari tempat yang kecil, Nazaret. Mungkinkah dari situ datang sesuatu yang baik, begitu? Tapi saudara-saudari, dalam percakapan Filipus dan Andreas, mari dan lihatlah. Akhirnya mereka meyakini Yesus itu sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Gelar itu juga menggarisbawahi signifikansi teologis dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dalam Roma 5 ayat 8, Paulus menulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini Kristus menekankan peran pengorbanan Yesus dalam rencana penebusan Allah. Jadi bagaimana Paulus, saudara-saudari, menunjukkan bahwasannya Yesus itu merupakan penggenapan akan kasih karunia Allah yang bersedia berkorban demi penebusan manusia itu, begitu. Sangat menarik saat kita mendalami
tentang Paulus, saudara-saudari, tentang Yesus, kesaksiannya yang sangat dalam. Ketika kita mau melihat Yesus itu, ya kita harus melihat lebih dalam dari kebangkitannya. Jadi dia berteologi dimulai dari Kristus yang sudah bangkit. Dengan berteologi Kristus dari yang sudah bangkit itu, dia melihat bahwasanya pengorbanan Yesus itu sungguh-sungguh untuk menebus manusia, supaya manusia itu menghargai, menerima anugerahnya itu begitu dalam kehidupannya untuk hidup bertanggung jawab. Bahkan dia berkata, beriman kepada Kristus yang sudah bangkit itu pastilah menjadi orang yang berani menyaksikan kebenaran dalam kehidupan ini. Dia berani menyatakan keadilan. Dia berani menyatakan kedamaian yang bersumber dari Tuhan itu ketika sudah sampai kepada Kristus yang sudah bangkit itu imannya. Saudara-saudari, kita mendalami lebih dalam secara khusus tentang kisah para rasul 3 ayat 11 sampai 18 yang sudah saya bacakan tadi. Yesus Mesias yang bangkit itu. Kita bisa melihat dalam pembacaan tadi, Petrus tertuju kepada Yesus. Bukan karena kesalehan dan kebaikannya. Semuanya ini oleh karena Yesus, dia yang berkuasa. Penyembuhan orang lumpuh menjadi titik tolak bagi Petrus yang menerangkan tindakan Allah di dalam Yesus. Boleh dikatakan bahwa bukan mujizat yang menjadi pusat perhatian, melainkan kabar baik mengenai tindakan Allah dalam diri Yesus Kristus, begitu. Jadi terkadang kita bisa fokus, saudara-saudari, hanya melihat mujizat, tetapi kita bisa mensyukuri pada pagi hari ini. Rupanya bukan dalam mujizat itu yang sangat penting. Yang paling penting, saudara-saudari, adalah kabar baik mengenai tindakan Allah dalam Yesus Kristus itu yang sungguh sangat berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Petrus berkata, itu bukan karena kesalehan dan kebaikan kami, tapi itu oleh karena kuasa Yesus Kristus. Petrus menekankan ini bukan pekerjaan kami, tetapi terutama pekerjaan Allah, para bapak kita, itu Abraham, Ishak, dan Yakub, yang sudah memuliakan hambanya Yesus. Bangsa itu tidak saja, maksudnya bangsa Israel sudah membuang Mesiasnya, tetapi juga menolaknya juga di depan wali negeri kafir, yaitu Pilatus. Mereka membunuh raja kehidupan. Jemaat perdana menekankan fakta mendasar bahwa penyaliban adalah perkara kriminal pada masa itu yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Kejahatan salib yang luar biasa. Lihat apa yang diperbuat dosa begitu. Sangat hina sekali ketika orang sudah sampai disalib, saudara-saudara. Tapi mereka memberikan hukuman itu kepada Yesus dalam rangka juga penggenapan akan kebenaran firman Tuhan bahwasanya Mesias itu harus menderita. Di depan mata seluruh dunia, Allah sudah menggenapi kebenaran yang dengannya Yesus Kristus bertindak sebagai Raja dan pembimbing kehidupan. Yesus telah bangkit sebagai pemenang mengalahkan maut dan kubur, saudara-saudara. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah. Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus atas sebuah nyanyian, sebuah nyanyian, saudara-saudara. Kristus, kuasa kubur menyerah dan saudara-saudari, untuk menunjukkan kemenangan Kristus itu atas maut. Yesus Kristus telah membenarkan namanya sebagai juru selamat kepada murid-muridnya ketika mereka memanggil namanya untuk menembuhkan si lumpuh
di Serambi Bait Allah itu, atau yang di Serambi Salomo. Dua hal yang mendesak dimukakan Petrus, bahwa dasar kepercayaan terdapat pada rasul-rasul ataupun pada orang lumpuh itu supaya berjalan. Kepercayaan kepada kuasa daripada Yesus Kristus kembali. Kita diingatkan bukan pada mujizat itu menjadi penekanan utama, tapi dalam keselamatan yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kita harus yakin dalam mujizat belum tentu ada keselamatan, tapi dalam keselamatan Yesus Kristus itu sudah pasti ada mujizat. Saudara-saudari, dalam percakapan kita tentang demonologi dan pelepasan, bahwasanya para dukun pun bisa melakukan mujizat. Kehebatan yang sungguh sangat luar biasa, spektakuler. Tapi di dalamnya tidak ada keselamatan. Tapi dalam keselamatan yang dibawakan Yesus Kristus itu, ketika kita beriman, yakin bahwasanya dia menjadi penggenapan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam Yesus Kristus, dia berkuasa dalam kehidupan kita, begitu sebagaimana yang dialami Petrus dan Yohanes pada masa itu. Kepercayaannya terdapat pada keyakinannya terdapat pada Yesus, dan juga pada orang lumpuh itu juga yakin akan kuasa Yesus. Bahwa kepercayaan yang olehnya karenanya orang lumpuh itu dapat berjalan bukanlah pemberian rasul-rasul, melainkan dibangkitkan oleh Kristus sendiri di dalam hatinya. Jadi dia percaya imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Iman kepada Kristus yang sudah bangkit itu. Yang sudah bangkit itu juga berkuasa memulihkan dan menyembuhkan dia dari kelumpuhannya itu. Maka Yohanes dan Petrus berkata, berjalanlah dalam kuasa Yesus itu. Iman bukanlah soal persoalan amal, saudara-saudara, tetapi kepercayaan akan kuasa Kristus yang bangkit dapat bekerja. Bisa kita bandingkan dalam Matius 13 ayat 58. Semuanya ini terjadi di depan mata mereka, supaya ada pemberitaan yang jelas bagi mereka. Petrus mendesak mereka supaya bertobat, percaya, dan menerima pengampunan dosa. Bahwa para pemimpin dengan sadar menyebabkan Yesus dihukum mati di kayu salib dan sudah menghasut Pilatus. Petrus mendorong supaya mereka sadar, bertobat, menerima pengampunan itu, begitu. Allah yang mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu adalah Yesus, untuk menunjukkan penggenapan terhadap perjanjian lama itu. Allah yang menyelamatkan umatnya. Ada tiga hal yang penting, saudara-saudari, untuk kita ketahui tentang Kristus atau Yesus Kristus itu. Allah yang menyelamatkan kita itu. Dia sudah bangkit melawan maut, dosa, dan kematian dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudari, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, gereja tidak pernah ada. Ini harus kita yakini. Kebangkitan adalah bukti bahwa dia tidak dapat dihancurkan, dan dialah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Bisa kita baca juga itu, saudara-saudari, dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu. Dalam ketaatannya sampai dia mati di atas kayu salib dan bangkit, disitulah dia dinyatakan bahwasanya Tuhan atas kehidupan dan kematian, dan bahkan Tuhan atas semua alam semesta ini. Itulah bukti akhir bahwa Allah ada di belakangnya, dan karena itu tidak ada kuasa lain yang dapat menghambat. Ini yang pertama, saudara-saudari. Kebangkitan adalah bukti bahwa dia tidak dapat dihancurkan, dan dialah Tuhan atas kehidupan dan kematian. Yang kedua, saudara-saudari, kuasa Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka tidak pernah menganggap dirinya sebagai sumber kuasa itu, tetapi hanya sebagai perantara
dari kuasa Yesus yang bangkit. Sini kita harus hati-hati, saudara. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan seolah-olah saudara-saudari kita menonjolkan diri kita. Pada saat ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 18 ini, bahwasanya kita hanya sebagai perantara dipakai oleh Yesus, saudara-saudari, untuk menyatakan kuasa Yesus yang bangkit itu. Apa yang dikatakan Yohanes, saudara-saudari, juga bisa kita katakan. Biarlah dia semakin besar dalam kehidupanku dan aku semakin kecil. Semata-mata semuanya ini oleh karena Yesus. Atau seperti kata Paulus, bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristuslah yang telah hidup dalam kehidupanku. Dia berkuasa dalam kehidupanku. Dia memberikan aku kekuatan untuk melawan segala dosa, melawan segala keinginan daging, dan bahkan melawan segala kuasa-kuasa lain. Kita harus, saudara-saudari, kita bisa terbawa obsesi untuk bisa saat kita mendoakan orang-orang yang sakit ataupun orang kerasukan, begitu seolah-olah saudara-saudari kita bisa menjadi kebanggaan, tapi saudara-saudari sesungguhnya itu semata-mata harus kuasa Yesus itu yang harus dibanggakan, karena dialah, aku ini hanya alatnya, pelakunya sesungguhnya adalah dia yang berkuasa. Selama orang Kristen hanya berpikir tentang dirinya dan apa yang dia buat, maka tidak akan terjadi apa-apa selain daripada kegagalan, frustrasi, saudara-saudari. Di sini kita harus sadar, bukan saya, melainkan Kristus yang ada di dalam saya. Itu menjadi suatu penekanan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Biarlah melalui pokok pengajaran tema bulanan kita, saudara-saudari, dalam bulan ini tentang kristologi ini, kita semakin dalam memahami tentang Kristus yang berkuasa itu dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, tertutup, Pak, tertutup. Silakan Ibu Barita.